Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Eva Oktaviana. Nah, kali ini saya akan bahas terkait dengan teori belajar kognitif sosial ya. Di sini ada menurut Albert Bandura. Nah, Albert Bandura perlu kita ketahui, beliau lahir di Mudare, Kanada pada tahun 1925 ya, dan beliau wafat pada tahun 1973. Nah, beliau ini seorang pencetus teori terkait dengan belajar sosial kognitif. Nah, di mana teori ini berpandangan bahwa tidak hanya perilaku saja yang berpengaruh pada belajar, namun juga faktor lingkungan sosial serta faktor kognitif peserta didik ya. Nah, di dalam teori belajar sosial kognitif sendiri, Bandura mendefinisikan kata belajar ya. Di sini sebagai pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman si siswa. Nah, adapun faktor sosialnya di mana mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku baik orang tuanya, gurunya, ataupun orang lain ya, di mana peserta didik ini memiliki otoritas atau semangat untuk mencapai sesuatu dan meniru dari orang-orang tersebut. Katakanlah di sini kita berikan contoh, misalnya anak ya dari dari seorang penyanyi ya, dan si anak tersebut sering diajak ketika orang tuanya bernyanyi. Nah, di situ boleh ada rasa ketertarikan untuk bisa bernyanyi ya, atau si siswa dapat mengamati perilaku maupun tata bahasa si guru. Nah, maka dari situ ketika kita menjadi seorang guru, berikanlah contoh yang baik karena siswa akan melakukan pengamatan terhadap guru tersebut. Nah, kemudian ada faktor kognitif ya, berupa penerimaan siswa untuk meraih kesuksesan ya, dimana di sini peserta didik ini dapat memandang jadi intinya dirinya bisa sukses. Contoh gini, si anak terlahir dari seorang guru ya, kemudian guru tersebut dapat memberikan pengajaran dengan menarik ya. Nah, bahwa si anak tersebut berpikir bahwa kita sebagai anaknya ini dapat juga melakukan apa yang orang tuanya lakukan ya, bisa memberikan pengajaran yang menarik tadi ya. Tuh. Kemudian di dalam teori Bandura sendiri ya, terkait dengan teori belajar kognitif ada 4 unsur, di mana di sini ada perhatian, mengingat, refleksi, dan motivasi ya. Nah, di perhatian di sini intinya kita memperhatikan seperti tadi ya, baik perilaku ataupun tindakan yang dilakukan oleh orang yang akan ditiru. Tadi bisa orang tua maupun guru ya. Nah, kemudian mengingat di sini dilakukan setelah proses mengamati perilaku yang akan ditiru tadi dan menyimpan setiap informasi yang didapat dalam ingatan si siswa. Kemudian siswa itu dapat mengeluarkan ingatan tersebut kapanpun ya, saat diperlukan. Nah, kemudian ada reproduksi, di mana kemampuan motorik seseorang juga mempengaruhi untuk memungkinkan seseorang itu meniru suatu perilaku yang dilihat ya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian ya. Jadi intinya gerak-gerik atau perilaku baik orang tua maupun guru itu memungkinkan si anak itu dapat menirunya ya, karena dia dengan melihat kesehariannya dalam contoh guru dan mengajar misalnya, atau dalam memberikan teknik-teknik khusus dalam pengajarannya, misalkan menggambar atau mewarnai, si anak itu bisa
melihatnya, bisa sebagian atau keseluruhan ya. Nah, ada penguatan atau motivasi sebenarnya di sini. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena dapat menentukan ya seberapa mampu sih nantinya dalam hal melakukan peniruan tersebut. Nah, namun penguatan ini dari segi motivasi ya yang dapat memacu keinginan si anak tersebut untuk memenuhi tentunya dalam tahap belajarnya. Nah, di sini ada jenis-jenis peniruan ya atau modeling. Nah, di dalam jenis peniruan ini, di sini ada 5. Ada peniruan langsung, peniruan tak langsung, peniruan gabungan, peniruan seketika, dan peniruan berkelanjutan. Nah, di peniruan langsung di sini, misalnya adanya modeling ya atau tiruan tadi, yaitu di mana fase seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuai sesuatu ya, maksudnya melalui cara demonstrasi ya. Misalnya si anak itu dapat meniru gaya penyanyi atau meniru gaya orang tuanya ketika bernyanyi tadi. Ada dia suka atau dia bisa meniru gaya penyanyi yang disukai oleh artis mungkin. Nah, ataupun gurunya ya bisa ditiru dari segi memberikan pengajaran dengan teknik-teknik menggambar, misalkan atau mewarnai dan banyak lagi ya contohnya. Kemudian di sini ada peniruan tak langsung, di mana ada proses melalui perhatian ya. Ya tentunya ya secara tidak langsung kita bisa contohkan ketika si anak itu dapat meniru watak dari buku yang dibacanya ya. Kemudian atau memperhatikan seseorang, misalkan guru ketika dia mengajar, dia ada keterpaduan. Nah, kemudian ada peniruan gabungan, di mana di sini ada menggabungkan ya tingkah laku yang berlainan. Misalnya peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya tadi misalnya murid dapat meniru gaya gurunya ketika melakukan teknik mewarnai atau menggambar. Nah, kemudian di sini ada peniruan seketika, di mana tingkah laku yang ditiru hanya sesuai pada saat situasi tertentu saja. Nah, contohnya ketika meniru gaya, misalkan si anak melihat TV ya, melihat ada meniru gaya berpakaiannya. Nah, tetapi si anak itu tidak boleh gaya berpakaian yang dia lihat di TV itu tidak boleh dipakai di sekolah. Nah, kemudian peniruan berkelanjutan. Nah, di peniruan berkelanjutan di sini di mana tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun ya. Misalnya pelajar itu atau siswa meniru gaya baik bahasanya ataupun perilaku si gurunya ataupun orang tua dan ataupun orang lain ya. Kemudian di dalam teori sosial kognitif Bandura ya, di sini ada implikasi dalam proses pengajaran di kelas ya, di mana di sini guru ketika mengajar itu harus atau dapat memberikan materi yang menarik dan yang tentunya dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan ke peserta didik. Ketika memberikan penyampaian materi yang baik, ya otomatis siswa itu akan lebih senang mengikuti proses pembelajaran tersebut ya. Kemudian ada demonstrasi ya, di mana ketika guru memberikan demonstrasi ya harus jelas dan menarik agar siswa dapat meniru apa yang didemonstrasikannya. Kemudian
di sini tuntutan guru harus dapat berinovasi dan kreatif ya, sehingga pembelajaran tersebut menjadi berkualitas. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan terkait dengan teori kognitif sosial ya, atau di sini penekannya lebih ke pemodelan atau peniruan ya yang dicetuskan oleh Albert Bandura ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.